Bayangkan, lahir di dunia ini dan tubuhmu menyatu dengan saudara sendiri. Seluruh hidupmu harus dibagi, mulai dari bergerak, makan, hingga merasakan emosi. Tapi meski menghadapi tantangan yang luar biasa, beberapa pasangan kembar siam ini berhasil menjalani hidup mereka dengan keberanian dan semangat yang luar biasa. Inilah 7 pasangan kembar siam paling unik dan langka di dunia. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda lonceng supaya nggak ketinggalan semua cerita menakjubkan lainnya. Krista dan Tatiana Hogan. Krista dan Tatiana Hogan lahir pada 25 Oktober 2006 di Vancouver, Kanada dengan kondisi langka craniopagus twins terhubung di bagian kepala. Yang membuat mereka benar-benar unik, otak mereka terhubung lewat thalamic braid sehingga keduanya bisa saling berbagi pikiran, merasakan emosi, bahkan melihat melalui mata satu sama lain. Jika Krista minum jus jeruk, Tatiana bisa ikut merasakan asamnya. Jika Tatiana sakit di tangan kiri, Krista juga ikut merasakan nyerinya. Meski tubuh mereka menyatu, sifat keduanya berbeda. Tatiana dikenal lebih percaya diri dan aktif, sedangkan Krista lebih pendiam dan santai. Mereka belajar bergerak dan melakukan aktivitas sehari-hari dengan koordinasi luar biasa. Dari berjalan, berenang, hingga bermain video game. Semua harus dilakukan bersama. Meski penuh tantangan, Krista dan Tatiana tumbuh menjadi anak-anak yang ceria, selalu tertawa dan penuh rasa ingin tahu. Dokter mengatakan operasi pemisahan hampir mustahil dilakukan karena risiko nyawa yang tinggi. Namun keluarga mereka menerima keadaan ini dan membesarkan Krista dan Tatiana seperti anak-anak lain. Mereka bersekolah, bermain, bercanda, dan terus membuktikan bahwa keterbatasan tidak menghalangi kebahagiaan maupun impian. Kelly dan Carter Torres. Kelly dan Carter Torres lahir pada 30 Januari 2017 di Texas Children's Hospital, Texas, Amerika Serikat. Mereka adalah kembar siam jenis Opaloinsiopagus yang berarti terhubung dari dada hingga panggul, berbagi hati, saluran pencernaan, kantung kemih, dan satu kaki. Meskipun memiliki tubuh yang menyatu, masing-masing memiliki jantung dan perut yang terpisah, serta mengendalikan satu lengan dan satu kaki. Kelahiran mereka sempat diragukan oleh dokter yang memprediksi hanya memiliki peluang hidup 5% lebih dari sehari. Namun Kelly dan Carter berhasil bertahan dan kini telah berusia 6 tahun. Mereka memulai sekolah dasar, menikmati waktu bermain, dan aktif dalam terapi fisik. Mereka juga menyukai bersepeda dan berenang bersama keluarga mereka. Meski ada opsi untuk melakukan operasi pemisahan, orang tua mereka, Chelsea dan Nick Torres, memilih untuk tidak melakukannya karena risiko tinggi yang terlibat. Mereka merasa bahwa Kelly dan Carter hidup bahagia dan berkembang dengan baik dalam keadaan mereka saat ini. Keluarga Torres kini aktif membagikan kisah mereka melalui media sosial untuk mengingatkan kesadaran dan penerimaan terhadap kembar siam. Mereka berharap dapat menginspirasi orang lain dan menunjukkan bahwa meskipun berbeda, setiap individu memiliki nilai dan potensi yang luar biasa. Joy dan Joyce Maxino. Joy dan Joyce Maxino lahir pada tahun 2001 di Tapas Capiz, Filipina sebagai kembar siam jenis Craniopagus, yaitu terhubung di bagian dahi. Kondisi ini sangat langka dengan hanya sekitar 10 hingga 20 kasus tercatat di setiap 1 juta kelahiran. Saat lahir, dokter memperkirakan mereka hanya memiliki harapan hidup sekitar 10 tahun. Namun mereka berhasil bertahan dan tumbuh menjadi remaja yang aktif dan ceria. Pada usia 15 tahun, mereka lulus dari sekolah dasar di Lucena dengan penghargaan. Meskipun ada kemungkinan untuk melakukan operasi pemisahan, prosedur tersebut sangat berisiko dan memerlukan biaya sekitar $75. Keluarga mereka menghadapi tantangan finansial. Dengan ayah mereka bekerja sebagai penjaga toko dan ibu mereka bekerja di luar negeri untuk mendukung biaya tersebut. Joy dan Joyce aktif di media sosial, berbagi momen kehidupan mereka dan berharap dapat mengumpulkan dana untuk operasi pemisahan.
Eva dan Erika Sandoval. Eva dan Erika Sandoval lahir pada 6 Agustus 2014 di Lucille Packard Children's Hospital, Stanford, California, sebagai kembar siam jenis Opaloenchiopagus, yaitu terhubung dari dada hingga perut bagian atas. Mereka berbagi hati, saluran pencernaan, kantung kemih, dan memiliki 3 kaki. Pada usia 2 tahun, keluarga mereka memutuskan untuk melakukan operasi pemisahan yang sangat kompleks dan berisiko tinggi. Operasi berlangsung selama 17 jam dan melibatkan lebih dari 50 tenaga medis. Meskipun ada risiko 30% bahwa salah satu atau keduanya tidak akan selamat, operasi tersebut berhasil dilakukan. Setelah pemisahan, Eva dan Erika menjalani rehabilitas intensif. Mereka belajar berjalan dengan bantuan protestik dan alat bantu jalan. Kini mereka telah memasuki usia 5 tahun, aktif bermain dan memulai pendidikan di taman kanak-kanak. Keduanya memiliki kepribadian yang ceria dan penuh rasa ingin tahu. Kisah mereka menjadi inspirasi dunia, menunjukkan bahwa keberanian, kerja sama tim medis, dan cinta keluarga bisa mengubah kemungkinan yang tampak mustahil menjadi kenyataan. Muhammad Ibrahim dan Muhammad Abdullah. Muhammad Ibrahim dan Muhammad Abdullah lahir pada 4 Januari 2020 di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah sebagai kembar siam jenis Thoraco Opalopagus, terhubung dari dada hingga perut bagian atas, berbagi hati dan memiliki 2 kaki. Pada usia 1 tahun 8 bulan, mereka menjalani operasi pemisahan yang sangat kompleks di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada 14 September 2021. Operasi berlangsung selama 13,5 jam dan melibatkan 28 dokter. Meski penuh resiko, operasi tersebut berhasil. Setelah pemisahan, Ibrahim dan Abdullah menjalani perawatan intensif dan fisioterapi untuk memulihkan kekuatan dan koordinasi tubuh mereka. Prosesi ini menuntut kesabaran dan kerjasama yang luar biasa dari kedua anak dan keluarga. Pada 26 November 2021, mereka akhirnya kembali ke Pangkalan Bun dalam kondisi sehat dan stabil, siap memulai kehidupan baru secara terpisah. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang, menunjukkan bahwa dengan dukungan medis, tekad keluarga, dan keberanian, tantangan yang tampak mustahil pun bisa dibatasi. Kini Ibrahim dan Abdullah tumbuh menjadi anak-anak ceria, aktif bermain, dan menikmati masa kecil mereka dengan kebahagiaan yang utuh. Ronnie dan Donnie Gallion. Ronnie dan Donnie Gallion lahir pada 28 Oktober 1951 di Dayton, Ohio, Amerika Serikat sebagai kembar siam jenis Opalopagus, yaitu terhubung dari dada hingga perut bagian bawah. Mereka berbagi saluran pencernaan, kantung kemih, dan memiliki 1 set alat kelamin. Meskipun terlahir dengan kondisi yang sangat langka dan kompleks, mereka berhasil bertahan hidup hingga usia 68 tahun, menjadikannya pasangan kembar siam tertua yang pernah tercatat dalam sejarah. Pada usia 4 tahun, mereka mulai tampil di karnaval dan sirkus di seluruh Amerika Serikat untuk membantu perekonomian keluarga. Selama 36 tahun, mereka menjadi atraksi utama dan memperoleh penghasilan yang cukup untuk mendukung keluarga besar mereka. Setelah pensiun dari dunia hiburan pada tahun 1991, mereka menetap di Dayton, Ohio dan menjalani kehidupan yang lebih tenang. Mereka tinggal bersama saudara mereka Jim yang membangun tambahan ruang di rumahnya untuk menampung mereka dengan nyaman. Meskipun menghadapi tantangan fisik dan sosial sepanjang hidup mereka, Ronnie dan Donnie menunjukkan ketangguhan dan semangat yang luar biasa. Mereka aktif dalam komunitas dan sering muncul dalam berbagai acara televisi. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang tentang arti ketekunan, persaudaraan, dan keberanian menghadapi perbedaan. Pada 4 Juli 2020, Ronnie dan Donnie Gallion meninggal dunia di Dayton, Ohio akibat gagal jantung kongestif. Mereka dimakamkan bersama dalam satu peti mati sesuai dengan keinginan terakhir mereka. Kisah hidup mereka tetap dikenang sebagai simbol dari ikatan dan tak terpisahkan antara saudara dan semangat hidup yang tak pernah padam. Sohna dan Mohna Singh.
Sona dan Mona Singh lahir pada 14 Juni 2003 di Delhi, India sebagai kembar siam jenis Thoraco opalopagus. Terhubung dari dada hingga perut bagian bawah, mereka berbagi hati, kantung empedu, limpa, dan sepasang kaki. Pada usia 2 bulan, orang tua mereka menelantarkan mereka karena kondisi langka yang mereka miliki. Keduanya kemudian dibawa ke Pingalwara, sebuah lembaga amal di Amritsar, di mana mereka dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Sejak kecil, Sona dan Mona menunjukkan ketertarikan dalam bidang elektronik. Mereka sering memperbaiki alat-alat elektronik di panti asuhan mereka. Bakat ini membimbing mereka untuk melanjutkan pendidikan di bidang teknik elektro dan meraih diploma dari Institut Teknologi Industri. Setelah itu, mereka berhasil mendapatkan pekerja sebagai teknik listrik di Punjab State Power Corporation Limited dengan masing-masing menerima gaji sekitar Rp10.000 per bulan. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang, menunjukkan bahwa dengan tekad dan dukungan, tantangan besar dapat dihadapi dengan penuh harapan. Begitulah kisah luar biasa dari para kembar siam di dunia. Mereka mengajarkan kita bahwa hidup penuh tantangan bisa dijalani dengan keberanian, kerjasama, dan cinta tanpa batas. Meski berbeda, mereka menunjukkan bahwa persaudaraan dan semangat untuk terus maju bisa mengalahkan segala rintangan. Semoga kisah mereka bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menghargai setiap momen, menghargai hubungan, dan selalu berani menghadapi hidup dengan hati yang teguh.